Shalom, jumpa lagi dengan saya Gerald Manurib dalam Breaking News Rohani saat ini. Dan kali ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang menarik lagi dari perumpamaan Yesus tentang biji sesawi. Kacili marbasar. Sebelumnya saya ajak kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kembali kami mau belajar akan pelajaran rohani lewat kitab suci ini. Kiranya Tuhan akan tuntun kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Perumpamaan Yesus tentang biji sesawi dapat kita temukan di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-32. Saya ajak untuk kita dapat membacakan bersama-sama akan ayat-ayat ini. Matius pasal 13 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Saudara sekalian, sebelum kita lebih jauh mempelajari perumpamaan ini, saya ajak kita melihat sedikit latar belakang dari perumpamaan ini. Saat itu Yesus dalam pelayanannya seperti biasa selalu berada di kumpulan banyak orang. Dan selalu juga di antara orang banyak akan ada di sana orang Farisi. Kehadiran orang Farisi saat itu hanyalah untuk mengejek Yesus, bahwa hanya sedikit di antara para pendengarnya yang mengakui Yesus sebagai Mesias. Sehingga mereka, yaitu orang-orang Farisi, bertanya kepada diri mereka sendiri, bagaimana guru yang tulus ini dapat mengangkat Israel kepada pemerintahan yang hebat, tanpa kekayaan, tanpa kekuasaan, atau penghormatan. Bagaimanakah mungkin Yesus dapat mendirikan kerajaan yang baru itu? Dan saat itu Yesus dapat membaca apa yang ada di pikiran mereka, sehingga Yesus pun menyampaikan perumpamaan ini. Kembali saya ajak, mari kita lihat kembali akan perumpamaan Yesus ini. Matius 13 ayat 31. Katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya." Ayat 32, "Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Saudara sekalian, benih dalam biji itu bertumbuh karena kuasa Allah. Perkembangannya itu tidak bergantung atas kuasa manusia. Demikian juga kerajaan Allah. Prinsip-prinsip perkembangan kerajaan Allah tidaklah sama dengan asas-asas atau prinsip-prinsip pemerintahan dunia ini. Pemerintahan dunia akan bertumbuh karena kekuatan fisik. Tidak sering mereka mempertahankan kekuasaannya dengan peperangan. Tetapi pendiri kerajaan Allah adalah seorang putra damai yang mendirikan kerajaannya dengan damai. Roh Kudus menggambarkan kerajaan-kerajaan dunia dengan binatang buas, tetapi Kristus digambarkan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam rancangan pemerintahan kerajaan Allah, tidak ada kekerasan, kebengisan, atau memaksa angan-angan hati orang. Orang-orang saat itu mengharapkan kerajaan Allah akan didirikan dengan cara yang sama seperti kerajaan-kerajaan dunia. Jadi, untuk meningkatkan kesucian, mereka memilih cara-cara duniawi. Pada saat Yesus menyampaikan perumpamaan ini,
pohon sesawi dapat dilihat dari jauh dan dekat, karena pohon sesawi biasanya menjulang tinggi di atas rumput dan gandum, sementara melambaikan tangkai-tangkainya yang ringan di udara. Tempat yang sangat nyaman bagi burung-burung, karena burung-burung itu dapat melompat dari satu dahan ke dahan yang lain dan akan berkicau dengan nyaringnya di tengah dedaunan. Biji sesawi adalah biji yang tergolong sangat kecil di antara tumbuhan berbiji, tetapi ketika ditanam, itu akan bertumbuh dan menjadi pohon yang besar. Prosesnya dimulai dari tunas kecil, namun memiliki daya hidup sehingga akan bertumbuh dan berkembang sampai menjadi tinggi dan besar. Demikianlah kerajaan Allah itu pada permulaannya kelihatan kecil dan tidak berarti. Dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan dunia, tampaknya seperti yang terkecil. Memang, saat Yesus mulai mempromosikan kerajaannya, yang ada saat itu hanyalah beberapa nelayan orang Galilea. Pada saat itu juga Yesus bukanlah orang berduit, sangat sederhana, pengikutnya baru sedikit. Itulah sebabnya banyak yang tidak mau menyatukan diri mereka dengan para nelayan dan Yesus Kristus. Tetapi sebagaimana biji sesawi itu bertumbuh dan menyebarkan ranting-rantingnya ke seluruh dunia, demikian juga kerajaan Allah itu. Artinya bahwa bila mana kerajaan-kerajaan dunia itu kemuliaannya pudar, tetapi kerajaan Allah akan tetap menjadi kuasa kuat serta jauh jangkauannya. Begitulah pekerjaan kasih karunia di setiap hati. Itu mula-mula kecil. Sepatah kata yang diucapkan, maka akan ada seberkas sinar dipancarkan ke dalam jiwa. Suatu pengaruh digunakan. Itulah permulaan dari kehidupan yang baru. Dan siapakah yang dapat mengukur hasilnya nanti? Saudara sekalian, tidak saja pertumbuhan dari kerajaan Allah dilukiskan dalam perumpamaan ini, tetapi juga dalam setiap tahapan pertumbuhannya. Allah mempunyai kebenaran yang harus disampaikan ke seluruh dunia. Dan hal itu telah dimulaikan oleh Yohanes Pembaptis, pendahulu Yesus. Kebenaran itu telah dibawa oleh pembawa Injil pertama di Eropa, yaitu Paulus dan Silas. Kemudian juga diteruskan oleh para reformator seperti Martin Luther dengan pernyataan yang sangat terkenal, yaitu, "Di sini aku berdiri, aku tak dapat berbuat lain, Allah menjadi penolongku." John Wesley dengan penuh keberanian dan bersemangat telah mengkhotbahkan Kristus dan kebenarannya. Bagi kita dalam generasi sekarang ini, kita menyatakan pujian kita atas benih-benih kebenaran yang sudah ditanamkan berabad-abad yang lalu oleh orang-orang kecil dan sederhana. Saudara sekalian, orang-orang yang kecil dan sederhana itu telah melakukan tugas pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka adalah orang-orang kecil dan sederhana, tetapi dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Pelajaran yang boleh kita ambil dari perumpamaan ini adalah bahwa kita perlu mengingat pada saat kita dipanggil dan memilih menjadi pengikut Yesus, menurut ukuran manusia, itu bukan pilihan yang tepat. Karena menurut mereka, mengikut Yesus tidak ada banyak orang yang berpengaruh dan terpandang. Tetapi ingatlah, firman Tuhan menyatakan, apa yang dipandang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia. Dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 28 dan 1 Korintus pasal 2
ayatnya yang kelima. Pada generasi kita saat ini, perumpamaan ini akan mencapai kemenangan serta kegenapan yang gemilang. Biji yang kecil akan menjadi sebuah pohon yang besar. Pekabaran amaran yang terakhir harus disampaikan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, yaitu dengan memilih satu umat yang mewakili Yesus, sehingga bumi ini akan menjadi terang oleh kemuliaan Yesus sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita. Sebelum saya akhiri, saya undang kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih dengan firman Tuhan yang boleh kami pelajari saat ini. Kiranya pelajaran rohani ini oleh pertolongan Roh Kudus-Mu boleh berguna dalam kehidupan kerohanian kami. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom.